si leher ininya nggak kendor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, marilah kita, yang pertama dan yang paling utama adalah wajibnya kita memuja dan memuji serta rasa syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, karena ini adalah salah satu kewajiban kita bagi seorang hamba. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa terus melaksanakan segala perintah-perintahnya. Marilah kita yang pertama dan paling utama tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena alhamdulillah kita di siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita yang saat ini sedang duduk di majelis ini adalah salah satu majelis yang insyaallah di dalamnya nanti kita akan bacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan insyaallah ini adalah salah satu majelis ilmu yang semoga kita semua dinaungi oleh para malaikat. Ifadzubillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebentar lagi merayakan suatu hari yang hari nanti adalah suatu hari yang betul-betul menjadi hari rayanya umat muslim, dan bahkan ini hari raya yang besar, ya, hari raya yang besar, yang pada saat hari raya ini umat muslim betul-betul berpesta, ya, umat muslim betul-betul berpesta dan berbagi kepada siapa yang tidak atau jarang memakan daging. Maka bagi yang sudah terbiasa, seharusnya pada saat itulah orang-orang yang sudah terbiasa makan daging berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang jarang makan daging. Pada saat dulu saya masih kecil, ingat sekali kalau kurban itu bukan satu kampung, ya, satu masjid itu yang punya beberapa kampung, yang korban cuma satu kambing. Kita dapat cuma sate, tusukan sate itu aja paling cuma 2 atau 3 potong. Coba bayangin, ditaruh biasanya di pintu, ingat banget dulu itu, subhanallah ya. Sekarang berlimpah, dan masjid itu yang dulu anak itu, ya, sekarang masjid itu alhamdulillah masih ada dan nggak jauh dari rumah anak sendiri. Sekarang ya subhanallah sudah berlimpah, baik sapinya apalagi kambingnya. Ya, inilah peningkatan kemakmuran. Pada dasarnya kita sudah semakin makmur, dan subhanallah yang secara otomatis meningkatnya jumlah penduduk, tapi juga meningkatnya kuota atau jumlah pendapatan, sehingga yang dulu nggak bisa makan daging sekarang udah makan daging. Maka saya sama anak-anak saya itu sering dibilangin, alhamdulillah Allah memperbagi keturunan saya. Saya kecil pendek, sering lihat kan anak saya yang suka ikut ke sini, anak saya tinggi. Kata anak-anak saya dulu lagi masih kecil,
Abi dulu jarang makan daging ya. Memang buru-buru makan daging ya. Makan istilahnya apa yang enak sedikit kayak telur aja nunggu lebaran gitu kan. Subhanallah ya. Jadi ini yang betul-betul terasa sekali. Jadi alhamdulillah yang dulu sering yang tiap harinya kita makan sayur memang sehat. Subhanallah, dulu penyakit-penyakit itu ya jarang gitu kan. Termasuk saya pada saat itu ya paling penyakit apa? Paling masuk angin, dikerok dan beres gitu kan. Sekarang subhanallah ya, kita lihat saat ini yang betul-betul Allah tampakkan di hadapan kita, yang kemarin ini nggak percaya di sana berpikir wah itu kan hanya berbagai macam informasi yang dibuat dan diwais berbagai macam. Tapi Allah tunjukkan saat ini iki lho ning ngarepmu, para ahli ilmu, para asatidzah yang betul-betul mereka kita butuhkan keilmuannya, Allah panggil dengan Allah tampakkan, Allah tunjukkan bahwa COVID ini ada. Maka dari itu ini salah satu yang betul-betul kita harus memahami hal ini. Oke, selanjutnya kita saat ini akan membahas, akan bersama-sama sharing, ini sharing saja ya, tata cara menyembelih sesuai sunnah. Sudah punya semua makalahnya ya? Sudah semua? Antum udah punya? Di bawah HP. Yang belum punya minta ke Ustaz Ali atau minta sampingnya. Insya Allah udah. Yang belum punya tanya. Karena sengaja saya nggak pakai ini. Jadi tak sebarkan saja. Jadi kalau yang belum punya minta makalahnya ke Ustaz Ali. Sengaja ana sebarkan biar semuanya baca. Biar semuanya juga nanti punya. Jadi ini nanti biar semuanya juga memiliki. Karena ini ilmu. Tata cara menyembelih hewan itu ternyata ada dua, yaitu dengan cara nahar, menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung atau pangkal leher. Yang pangkal leher ini nanti ada ketentuannya. Kemudian ini adalah salah satu cara menyembelih hewan unta. Jadi hewan unta itu spesial ya, spesial. Hewan unta itu beda dengan hewan-hewan yang lain. Jadi pada saat menyembelihnya justru dia berdiri cuma dengan pisau yang sangat kecil sekali ya. Pisaunya kecil, agak ini bengkok dikit, cuma dicolek sininya, cak, udah selesai. Cuma begitu aja. Makanya hitungannya hanya detik. Jadi dalam 1 menit itu bisa beberapa unta sekaligus seret gitu. Jadi orangnya kan orang Arab tinggi-tinggi, kalau saya nggak bisa beli unta. Jadi ini orang-orang yang tinggi. Jadi betul-betul unta lagi berdiri udah sambil jalan seret. Cepat, 1 menit itu udah puluhan unta. Cepat, paling mudah beli unta itu. Nggak diikat? Nggak. Saat ini nggak diikat. Kalau nanti kita baca ya, di sini ternyata diajarkan untuk diikat, tapi karena mungkin saat ini sudah lebih pintar kali, jadi tanpa diikat pun udah langsung plek. Jadi unta dijejer aja. Antum kalau pengen tahu lihat di YouTube, banyak itu di YouTube. Ya, Allah berfirman yang artinya telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutan nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, itu unta ya. Telah terikat, kemudian apabila telah roboh atau mati maka makanlah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat di atas, yaitu termasuk untanya berdiri dengan 3 kaki, sedangkan 1 kaki depan diikat. Tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW dan para sahabat menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan 3 kaki sisanya. Jadi
diikat, yang depan tinggal 3 kaki yang tersisa yang tidak diikat. Jadi dulu ini demikian. Tapi saat ini yang sering kita lihat itu di YouTube mudah sekali. Unta dijejer tinggal set gitu. Karena pisaunya super tajam. Selanjutnya dzab adalah, ya ini bahasa Arab ya, menyembelih dengan melukai bagian leher paling atas, itu ujung leher. Ini cara menyembelih umumnya binatang seperti kambing, ayam dan sebagainya. Ini yang secara umum. Jadi nanti kita motong leher ini, di sini terdapat kata-kata melukai ya. Jadi bukan motong. Bahasa motong itu bukan kelak. Jadi nanti antum jangan menyembelih ayam pakai golok yang super tajam gitu kan. Akhirnya habis buat beleh sapi buat ayam yang nggak kroso langsung lepas putus, ya ini nggak boleh. Ini termasuk dari salah satu pendapat makruh. Beberapa adab yang perlu diperhatikan, hendaknya yang menyembelih adalah sohibul kurban. Kalau untuk kurban sebaiknya sohibul kurban, nek wani, ya kan. Makanya belajar, antum nih perlunya belajar. Ini ilmu. Ngisin-ngisine rajin ngaji gitu kan, apalagi jadi imam gitu kan. Nah, ini nanti dianggapnya kalau udah jadi imam, udah jadi khotib dianggapnya iso gitu kan. Padahal imam dan khotib kita, bahkan sesepuh kita tanya, wani pura gitu kan. Itu wani pura gitu kan. Itu jadi ini yang seharusnya kita berusaha untuk bisa. Kalau anak menyembelih itu memang sejak bujangan udah hobi. Sejak bujangan sudah hobi, udah biasa. Tapi kemudian setelah mengenal sunnah, mulai tahun 2005, 2003 baru mulai. Terus yang sudah rajin ngaji mulai 2005. Ya, ketika Rojak itu masih saat itu masih ruangannya sangat kecil, paling 1,5 meter kali 2 meter lah. Itu cuma pakai meja 1, kursinya 1. Jadi antara pembawa acara sama ustadznya gantian gitu kan. Itu subhanallah, dakwahnya Roja itu luar biasa. Dulu itu sangat prihatin sekali. Karena apa? Belum ada pendana, bahkan dimusuhin kok sama tetangga gitu kan. Boro-boro dianterin dana gitu. Tapi subhanallah sekarang Roja buka donasi nggak pakai lama. Kayak kemarin donasi miliaran cuma berapa hari, cepat sekali subhanallah, alhamdulillah. Makanya ini dakwah kita sudah semakin menguat, semakin meluas, dan Allah terus memberikan banyak kemudahan insyaallah. Jadi subhanallah, mulai mengenal sunnah, ternyata di orang-orang yang mengenal sunnah masih jarang yang berani belih. Akhirnya ketika ada penyembelihan, anak itu keliling, dibonceng motor ke sini. Jadi dalam satu waktu itu cepat. Nenggene terus sono lagi. Dan waktu itu ketika Ustadz Zainal Abidin membuat pondok pesantren namanya IHBS Ibnu Hajar Boarding School, dan Qadarullah itu pondok pesantrennya di depan rumah anak itu. Lah sama Ustadz Zainal, anak langsung diikat, antum nggak boleh kemana-mana. Setiap Idul Kurban harus di sini. Dan di sini kan banyak ustadznya podo gak wani. Semua satu pun nggak ada, padahal puluhan ustadz di situ. Satu pun nggak ini sing wani. Di sini. Pondok pesantren besar gitu kan, punya ustadz kibar, tapi ternyata kayak ini sing wani. Nah, akhirnya anak ajarkan. Terus kasih berbagai ilmu, alhamdulillah dari situ mulai bisa. Pas anak kabur ke sini, nggak kabur ya. Anak pindah ke Madiun, Ustadz Zainal ya sempat ngikat aja, nggak boleh karena anak juga waktu itu salah satu pengajar di pondok tersebut. Jadi dicari penggantinya memang susah. Akhirnya malah sekarang mata pelajaran yang anak bawakan ditiadakan karena penggantinya sulit, yaitu
Tibun Nabawi. Ana mengajarkan Tibun Nabawi. Bahkan ana sendiri yang membuat kurikulumnya. Lah, ternyata penggantinya gak enek. Akhirnya kurikulum itu dibubarin. Lah, waktu itu di situ ketika belajar motong beleh itu kalau untuk praktek untuk teori gampang, mudah. Kita mudah baca. Sangat mudah sekali kita baca memahami. Itu sangat mudah. Sing penting adalah keberanian, wani pora. Dan yang kedua selain keberanian, golok. Nah, nanti tak sedikit kasih info. Golok seperti apa sih yang harus dibeli? Bukan mahalnya saja. Ya, bukan mahalnya saja. Memang harus mahal. Tapi bukan mahalnya saja, tapi kualitas. Karena ada orang yang jualan golok mahal karena memang sing tuku yo duwe-duwe oke. Gitu. Jadi karena mentang-mentang yang ditawarin ke duitnya oke, itu dimahalin. Padahal kualitasnya enggak seberapa. Itu. Kemudian beberapa adab yang perlu diperhatikan ya. Jadi tadi sahibul kurban yang harus menyembelih jika dia mampu. Jika tidak, maka dibagikan kepada orang lain. Sahibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Kemudian gunakan pisau yang setajam mungkin, semakin tajam semakin baik. Ini berdasarkan hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ingat, jadi ihsan itu adalah baik dalam arti tidak menyiksa. Jadi betul-betul binatang ini ketika kena pisau kita itu tidak merasakan rasa sakit. Jadi kalau saking tajamnya kan nggak merasakan. Kalau saking tajamnya nggak merasakan. Dan anak sering menyembelih, sembelihan anak itu ya subhanallah alhamdulillah ya. Itu jarang yang habis dibelih terus dia ngamuk gitu. Itu biasanya karena merasakan sakit pada saat ini karena dia kurang tajam. Makanya punya golok harus super tajam. Bukan hanya mahal tapi super tajam. Antum jangan tertipu dengan praktek kertas. Boleh tak minta tolong ambilin golok sama kertasnya dipraktekin di sini. Pisau yang murah juga bisa, semuanya bisa pakai kertas. Antum jangan tertipu. Iya, orang kan tertipu dengan kertas. Semua antum mau pisau yang 500 rupiah sama yang 500.000 sama yang 5 juta ya podo kena nggo kertas. Cuma permasalahannya setelah dipakai itu bisa bertahan berapa kali pakai, ini yang masalah. Jadi cara milih golok tuh gitu. Jadi yang ini baru separuh kali pakai belum sempat putus wis kedul gak enek. Nah, sudah tumpul. Ini berarti kualitasnya sangat rendah. Yang kedua mungkin udah sempat putus tapi buat dipakai lagi udah nggak bisa. Jadi nanti kualitas berbagai macam pisau atau golok ini harus diperhatikan. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Jadi jangan sekali-kali nih, anak pesan banget ya. Ini pesan banget. Ini pengalaman dari sekian tahun, dari tahun ke tahun, ini pengalaman banget. Jangan sampai antum memperlihatkan pisau dalam kondisi telanjang. Dalam arti terbuka, ini kan tertutup. Ini antum memperlihatkan, dia tahu loh. Iya, antum coba lihat, antum bawa begini, pura-pura antum nggak ngelihat, antum lirik ke hewan, dia paham kalau ini itu golok. Makanya hati-hati, antum hati-hati. Lah wong wedi, kewan yo padha. Iya, ini masalahnya.
Hati-hati, ini benar-benar, ini kejadian betul. Suatu saat waktu itu, ini di Ibnu Hajar juga nih. Waktu itu ada salah seorang yang menghunus, dia nggak sengaja buka begini, itu sapi melihat, terus tenaganya tiba-tiba bangkit, kayak langsung gitu, berontak gitu. Pas pada saat dipegang, langsung nggak ada yang bisa lagi megang. Subhanallah, ngamuk sekuat-kuatnya. Karena takut, dia udah berpikir kalau saya dipegang berarti mau dibeleh. Iya, dia mikirnya seperti itu. Makanya jangan sampai, makanya besok nih harus betul-betul gimana caranya bisa steril. Jadi ini kambing, sapi, semuanya hewan kurban ada di sana. Ini tutup terpal. Kalau anak selalu seperti itu, baik di Nasrul Sunnah maupun di Samsul Huda, anak selalu melakukan seperti itu. Apalagi kemarin Samsul Huda tuh anak nyembelih di RPH, itu enak banget karena jauh antara penampungan sapi dengan tempat penyembelihannya jauh. Penampungan sapi di sana jauh, masuk ke tempat penyembelihannya di ruangan. Jadi nggak ada sapi yang lihat, nggak ada. Jadi ceria banget dia datang. Dirobohkan, merobohkan. Kalau di tempat RPH kan bagi sapi mungkin kayak tanpa siksaan gitu kan, dia enak aja, enjoy. Udah pas beleh set, udah goloknya tajam, wes tenang. Nggak ada, nyaris nggak ada gerakan-gerakan yang luar biasa. Orang-orang mau sebuatnya gitu. Makanya pisau ini menjadi tolak ukur yang menentukan hewan itu betul-betul bisa sakit atau tidaknya. Makanya harus diperhatikan. Dan riwayat lain Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing, kemudian dia menancapkan pisaunya sementara binatang itu melihatnya. Lalu beliau bersabda, artinya, mengapa engkau tidak menajamkan sebelum ini? Apakah engkau ingin mematikan sebanyak 2 kali? Jadi dia udah kayak setengah mati, udah asakin ngarepku gitu kan. Jadi kambingnya itu udah lemes. Jadi ini jangan sampai kita memperlihatkan demikian. Terus menghadapkan hewan ke arah kiblat disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih lehernya, bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Mausu'ah Fiqhiyah. Kemudian dengan demikian cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memosisikan kepala di selatan, kaki di barat, dan leher menghadap ke barat. Nah, ini ingat nih. Ini kadang-kadang kalau merobohkan sapi ini yang salah. Itu angel kalau udah roboh harus diposisikan lagi. Ya, jadi kalau bisa merobohkan itu sudah diukur. Ini nanti robohnya harus ke kanan, harus ke kiri, harus di sebelah sini, itu harus diukur dulu. Biar betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini perlu di garis bawahi, perlu di stabilo. Stabilo gimana stabilonya? Ya, jadi ini perlu diperhatikan bahwa menyembelih ini memposisikan betul-betul kepala di selatan, ya. Kepala di selatan mana? Sono ya, selatan ya. Kemudian kaki di barat dan leher menghadap ke barat. Berarti di roboh nih begini, klek gitu kan. Jadi kemudian selanjutnya membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri, lambung sebelah kiri. Jadi kalau tadi merobohkan ke sana kan sebelah kiri toh lambungnya. Mengatakan terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan, tidak disembelih dengan berdiri. Dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri, karena ini akan memudahkan menyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Ya, jadi paham ya. Jadi dirobohkan ke kiri. Intinya dia miring di sebelah lambung kiri.
Nah, jadi nanti ketika menyembelih, si penyembelih betul-betul bisa memposisikan bahwa dia madhep ke kiblat dan menyembelihnya madhep ke kiblat. Penjelasan yang sama juga disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan hewan yang hendak disembelih dibaringkan ke sebelah kiri sehingga memudahkan bagi orang yang menyembelih, karena menyembelih akan memotong hewan dengan tangan kanan sehingga hewannya dibaringkan di lambung sebelah kiri. Selanjutnya menginjakkan kaki di leher hewan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang artinya Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba. Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah. Ya, dari ini juga kaki diinjakkan, ya. Jadi ditaruh di leher kaki kita untuk menopang tenaga kita pada saat menyembelih itu betul-betul posisi kita kuat, ya. Jadi ketika kita injakan di leher sapi namanya, itu posisi kita sudah betul-betul kuda-kuda. Nah, kuda-kudanya memposisikannya betul-betul kita sudah kuat, sudah siap betul. Dan jangan dredeg gitu kan, harus sing dredeg wis sapi ini malah dredeg sing beleh. Ini kan repot, ya. Ini tajam goloknya luar biasa. Tapi karena yang menyembelih itu dredeg gitu kan, tenaganya nggak keluar, malah ini terus malah nggak bisa gitu. Ini terjadi banyak, karena saya sering mengajarkan, menyampaikan tentang hal ini di mana-mana, ya yaitu rata-rata orang dredeg, apalagi kalau pisaunya nggak tajam, ini yang repot. Pisaunya nggak tajam. Nanti kita kasih tahu cara menajamkan pisau yang bagus, kemudian bagaimana cara memilih pisau yang bahannya bagus. Jadi nggak ada kalau bagus itu murah, nggak ada. Cari di mana juga nggak bakalan ketemu. Atau maunya murah tapi bagus kayak ini. Ketika hendak menyembelih, beberapa saat sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ini hukumnya wajib, ya. Ingat, jangan sampai lupa. Saking dredege, makanya antum saling mengingatkan. Kalau ada orang yang baru belajar nih, yang nggak terbiasa menyembelih, antum ingatkan, ya Bismillah saya. Oh iya, nggak apa-apa, masih belum mulai banget gitu persiapan Bismillah. Yang penting dia Bismillah dulu, jangan sampai nanti wis ngene terus belum Bismillah, repot, wis gagal panen wis. Iya, repot urusannya. Ya tanpa Bismillah loh, ini menyembelihkan tanpa Bismillah haram. Repot, hati-hati antum. Dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Pada saat udah Bismillah, Allahu Akbar langsung selesai. Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan berkorbannya hewan tersebut. Jadi namanya siapa yang mau berkorban, si anu sebutkan di situ. Ada 7 orang namanya sapi, sebutkan. Makanya ininya harus pakai kertas, ditaruh di depannya. Jadi Bismillah sambil baca itu, ya ini langsung bolehkan. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih beliau mengucapkan basmalah, Wallahu Akbar, ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Tuh, yang berkurban sudah dikurbankan sama Rasulullah SAW. Setelah membaca Bismillah Allahu Akbar, dibolehkan juga apabila disertai dengan bacaan berikut. Nih, ini juga tambahan dari bacaan ketika kita mau menyembelih. Haza minka walak. Dan ini sahih, hadis riwayat Abu Daud. Atau haza minka walak anni, atau anni itu untukku atau untuk kita. Disebutkan nama
Sahibul kurban, jika yang menyembelih bukan sahibul kurban, atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, siapa namanya gitu, disebutkan namanya. Catatan bacaan takbir dan menyebut nama sahibul kurban hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga kurban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir. Jadi intinya adalah bismillah. Itu inti ya, intinya itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita di posisi awal sebelum menyembelih itu mengucapkan bismillah. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban, sebagaimana hadis dari Shaddad bin Aus. Jadi betul-betul pisaunya tajam, cepat kilat. Set. Anak punya enggak tak bawa. Anak punya yang panjang. Itu kalau buat sapi hanya sekali tebas, ces dah. Jadi cuma sekali lewat aja. Kan ada tuh di video itu, anak praktekkan beberapa kali gitu. Tapi pisaunya kurang bagus, maksudnya masih kalah dengan yang anak bawa. Jadi dia hanya beberapa sapi. Kalau yang ini 30 sapi masih oke, tapi dengan syarat yang menyembelih anak sendiri. Berarti nanti antum kalau jangan berharap antum bisa menyembelih kalau nggak punya pisau. Iya, karena apa? Hanya orang yang belum paham ketika dia mau meminjamkan goloknya. Benar. Kalau golok yang bagus, kalau golok murahan ini semurahan ini boleh dipinjam. Catat. Boleh dipinjam ini kan? Iya, karena murah. Nah, kalau sing larang enggak boleh. Ya. Jadi gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang masih tahap belajar, ini yang repot. Golok wis larang, mbeleh iki wis padahal udah putus, udah nyampe ke tulang, masih ngene terus kok gak putus-putus. Padahal udah nyampe tulang, ya morak-marik. Iki habis tajamnya. Baru sapi satu wis repot. Iki diasah lagi. Perlu tenaga ekstra, harus dipotong lagi, nggak mudah. Jadi harus dipotong lagi karena kemarin terjadi, anak kan ngasah sama temen, termasuk ini punya Ustadz Ali nih. Ini anak, bukan anak asah kan ya, anak antarkan ke tukang asah. Beliau ini yang membuat golok pisau yang insya Allah super tajam. Salah satunya ini salah satu produknya. Ini subhanallah untuk 20-30 sapi masih sangat mampu, karena pernah berapa? Belum pernah 30 sih. Waktu itu sekitar 12 sapi. Ini belum pernah 30 karena ini masih baru. Kalau yang ini pernah 30 sapi di HBS di Ustadz Zainal. Ini pernah. Dan ini memang beda bahan dengan ini. Ini bahannya stainless, kalau ini tiga lapis, baja, nikel, apalagi ya satu ya. Pokoknya ada 3. Saya kurang begitu paham sebenarnya tentang ramuan-ramuan golok. Dan itu spesial, maksudnya dia tidak tahan terhadap karat atau cuaca, jadi harus dirawat betul. Kalau yang ini stainless. Stainless itu istilahnya enggak diapa-apain, dijornya, makanya ini kotor nih. Jadi kadang-kadang habis buat melek enggak diurus, kotor nih. Jadi ini habis dipakai lupa enggak dibersihin, tapi insya Allah ketajamannya enggak diragukan walaupun dengan yang kincelong gitu kan. Jadi insya Allah beda. Kemudian pastikan bagian tenggorokan atau kerongkongan 2 urat leher kanan dan kiri telah terpotong. Saya Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan, dinukil dari Salatul Idain. Ini yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Terputusnya kerongkongan, tenggorokan dan kerongkongan,
dan salah satu urat leher sembelihannya benar, halal dan boleh dimakan. Meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa dua urat leher, status sembelihannya sah dan halal menurut sebagian ulama, dan merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah, maka makanlah asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Jadi menyembelih yang tidak menyiksa alias cepat mati adalah otomatis ketika dua urat leher ini putus, insya Allah kerongkongan putus. Ini kuncinya sebenarnya di sini. Kuncinya di dua urat leher. Makanya nanti antum kalau menyembelih baik ayam, kambing ataupun sapi, kuncinya di situ. Kalau antum sudah melewati dua urat leher ini, pastikan tengahnya kepotong. Makanya kuncinya antum perhatikan di dua urat leher, kanan dan kiri. Ini harus kena. Makanya kalau menyembelih itu gini. Kalaulah ini leher, kita mau pakai sistem yang mana motongnya? Mau begini atau mau begini? Ini suka-suka, tergantung kebiasaan. Ya, tergantung kebiasaan. Kalau yang ini, kalau menurut ana lebih mudah. Ini kan dari atas nih. Ini urat yang di atas, urat leher yang di atas. Kan dia madepnya ke sana. Terus, lah ini melewati kerongkongan. Kerongkongan pasti putus karena kita mau menuju ke urat leher yang bawah. Ketika kita masih ragu, tarik lagi. Ini kalau goloknya tajam. Kalau goloknya tajam, set, balik lagi ke sini, set, beres. Enggak usah set, habis itu goloknya. Yang habis goloknya, tulangnya enggak habis. Gitu. Jadi enggak usah dibolak-balik. Ini pakai perasaan. Makanya golok ini tadi yang ngasah aja, yang ngasah kan memang ahli golok. Dan ini masih bagus, padahal sudah buat 6 sembelihan, 6 sapinya besar-besar lagi. Tapi sama sekali tidak terjadi apa-apa. Menurut nggak usah diasah, orang masih bagus, nggak ben lebih pede lagi. Anak besok beli ntar nggak pede repot gitu kan. Padahal masih bagus dan ini udah kayak belum kepake padahal sudah 6. Jadi intinya berarti metode, trik, metode, ilmu yang jelas. Jadi jangan apa istilahnya kita saking takutnya aku ruwes hajar, akhirnya apa tulangnya aja sampai putus gitu kan, repot nanti. Nah, ini hati-hati. Sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Imam An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan dari Al-Baghawi dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan kaki kanannya dibiarkan. Iya, dibiarkan mancal sing nyakeli bubar kabeh. Ya. Ya emang ini sebaiknya begitu. Maksudnya dia bebas. Dia bebas ketika dia meregang nyawa, bebas. Cuma repotnya nendang bubar kabeh malah. Dan tidak boleh mematahkan leher. Nah, ini perhatikan, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan semacam ini hukumnya dibenci karena akan semakin menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula menguliti binatang, memasukkannya ke dalam air panas dan semacamnya. Semua ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar mati. Jadi jangan sampai hewan itu masih gerak-gerak kita kuliti. Hati-hati nih, nanti panitia yang bagian apa? Pengulitan. Bagian pengulitan atau bagian yang ngurusi motong leher. Jadi betul-betul diperhatikan. Makanya nanti kalau lagi rapat masalah Idul Kurban harus disampaikan. Ini sering terjadi si kambing, yang sering kambing nih. Kalau sapi orang kalau masih gerak nggak berani. Tapi kalau kambing ini sering terjadi, dia masih gerak-gerak, wis dipotong wes, udah gitu kedul lagi ininya kan, wis tumpul, dihajar terus, akhirnya dia tersiksa luar biasa.
Ini jangan sampai terjadi. Ini nyiksa dan dinyatakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, para ulama menegaskan makruhnya memutus kepala ketika menyembelih dengan sengaja oleh Ibn Ishaq dalam Musnad ketika menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan. Selanjutnya di antara yang makruh adalah secara sengaja memutuskan kepala. Pokoknya intinya menyebutkan kepala itu tidak diperbolehkan. Ya, berarti selesai ya. Oke. Sekarang lihat bagaimana cara memilih pisau atau golok yang berkualitas. Yang pertama pasti harganya mahal. Kalau harganya murah ngomong bagus angel. Ya, jadi ngomong murah harganya bagus angel. Yang kedua, kalau antum memang diahli tentang perbesian atau pertembagaan atau logam-logam yang lain, antum ahlinya, nggak apa-apa, berarti antum sudah pintar. Kalaupun yang jualnya murah, berarti antum yang penting tahu kualitas. Ini permasalahannya kualitasnya nggak paham, carinya yang murah. Nah, ini maunya bagus, gak enak. Sedikit bocoran dari para ahli logam, urut-urutannya nih. Yang paling bagus kalau untuk tingkatan baja, itu memang baja yang sekarang juga lagi hot, cuma kelihatannya walau alam ini bener apa salah, yaitu yang diambil dari per mobil-mobil zaman Jepang zaman dulu. Jadi mobil-mobil zaman dulu itu banyak sekali sekarang mulai beredar. Tapi permasalahannya iki tenan po udu, iki bener apa enggak? Karena zaman Jepang itu wis bune ngendi gitu kan. Kok dia namanya apa? Per Jeep Willys, tahu Jeep Willys? Zaman Jepang gue loh. Jeep Willys. Sekarang golok dibuat dari per Jeep Willys. Bener, Jeep Willys itu subhanallah bagus banget karena itu logam-logam zaman dulu. Kalau yang sekarang memang beda. Tapi opo iyo, ya kan masalahnya itu. Ini sumbernya tenan pora. Sekarang lagi beredar nih banyak di medsos jualan golok. Apalagi kalau musim kayak gini. Golok dari per Jeep Willys. Sopo saksi nih kalau per Jeep Willys dia toh. Nah, itu permasalahan. Yang kedua, per sama apa jenenge? Laher itu bagus mana? Bagus mana? Ada yang tahu? Bagus laher. Jadi laher itu lebih bagus daripada per. Nah, jadi laher itu lebih bagus. Jadi kalau ada laher mendingan pakai laher. Sekarang laher sama senso bagus mana? Hah? Senso apa laher? Laher apa senso? Senso. Senso bagus. Jadi kalau antum ada bekas senso yang patah apa, awas, itu barang bagus. Mending antum cari tukang pandai besi yang bagus, yang rapih, cari. Yang dari kayu itu lebar itu. Ya. Digulung itu. Ya, yang digulung pakai ini sensornya. Jadi pas yang lebarnya. Tadi anak yang punya ini, yang punya Asan, yang punya produksi golok ini, tadi, itu saya punya. Boleh nggak minta? Ambil aja. Nah, udah dapat tuh, ambil aja. Tapi belum tak bikin sekarang. Karena ini anak punya semuanya ada 5. Itu aja masih kepengin kalau ada produk baru tenan perah gitu kan. Jadi kepengin tahu. Ini yang segini nggak tak gowo. Ketemu polisi, wah sajam gitu. Tuh. Jadi dia sekaligus untuk sampai enak banget. Cas. Cuma sekali aja. Cas. Ini pernah tak lakukan di Masjid Pondok. Masjid Muhammadiyah. Jadi anak di Madiun sudah banyak beberapa masjid. Jadi terutama anak kepake di masjid selain sunnah
itu ketika lebaran ada 2 hari. Maksudnya lebaran hari Jumat kan pernah kan dulu beberapa kali. Kalau lebarannya hari Jumat, hari Sabtunya kan banyak yang kurban hari Sabtu. Wah, anak itu buat rebutan pas hari itunya. Kayaknya kalau hari pertamanya nggak buat rebutan, memang anak udah diikat. Makanya ini besok ini gimana nggak tahu nih. Jadi ceritanya kan anak sudah diikat di Samsul Huda, ya di Samsul Huda Madiun sama Pak Yusuf di sana sudah diikat. Jadi memang udah dipegang, nggak boleh kemana-mana. Nah ini ceritanya Ustadz Ali minta saya untuk di sini. Tapi anak bilang kalau bisa cepat kilat, kalau enggak tak tinggal. Kalau enggak tak tinggal. Masalahnya waktunya harus betul-betul cepat. Karena jangan sampai di sana nunggu, karena di sana lebih banyak sapinya. Kemungkinan ini sudah yang ke berapa? 9 ya. 9. Bisa jadi mungkin bisa 10. Karena Nasr Sunnah udah 10. Nah, makanya nih khawatirnya nanti banyak kalau terlalu siang, wah dimarahin orang gitu kan. Karena kita memang yang tahun kemarin di Samsul Huda itu menggunakan jasa RPH. Jadi yang ngulitin, yang misahin daging tulang itu di sana. Tapi yang beleh saya yang menyembelih, karena Pak Yusuf nggak percaya kepada yang lain. Pokoknya terus antum. Pokoknya jangan, dia nggak yakin apalagi dengan orang-orang yang umum gitu kan. Kadang-kadang kalau konselnya dia nggak yakin kan, ini yang masalah. Makanya jangan sampai nanti kalau memang di sini menginginkan itu, nanti betul-betul waktunya harus ready pada saat selesai sholat langsung. Wes rasa ganti baju langsung aja. Jadi langsung set. Kalau tak lihat masih podo belum ready, belum siap, ya wes tancap gas ngeng. Berkhotib langsung kabur. Iya, pokoknya bar sholat harus langsung set ambil posisi semuanya, saya langsung berat langsung tak ngek gitu. Jadi jangan sampai ini anak juga harus, berarti bajunya double dong ya. Jangan sampai anda lupa ya. Ntar baju habis buat sholat buat belai muncrat. Nah, siapkan daun atau penutup ya, nanti siapkan buat penutup. Biar anak sering itu ya sing nyengkelik. Oh, karena saking takutnya dilepas. Akhirnya yoki muncrat kayak kabeh. Itu sering begitu tuh. Wes iki angel lagi. Iya, karena yang megang di kepala harusnya itu orang yang sing wani. Kadang-kadang ngeliat darah ada yang pingsan, bukan sapinya sing pingsan. Nah, iya, ini sering terjadi. Serius sering terjadi ini. Dan nanti posisi, lah sekarang posisi. Ini apa sih gue praktek? Di sana ada kambing? Enggak ada. Enggak ada kambing. Kalau ada kambing itu mudah cara merobohkannya. Mudah sekali, dan ini tak buktikan bertahun-tahun. Kambing itu kupingnya ditutupkan aja ke mukanya. Tutupkan ke mukanya, langsung lemes dia. Kita tidurin aja menang. Coba aja kalau nggak percaya, buktikan itu. Bismillah, antum tutupkan. Iya. Nggak usah repot, sendirian bisa. Potong kambing sendirian bisa, nggak usah ada orang. Yang penting tutupkan ininya ada, goloknya tajam, ngek, langsung dikelak. Dan kalau goloknya tajam, dia nggak akan ini gerak. Yang penting tajam. Jadi sekali set gitu. Yuk golok kayak gini gue sapi ya, paling 2 kali langkah set meyakinkannya gini. Apalagi kalau buat kambing, eman sih kalau buat kambing. Beda lagi. Ini yang buat kambing. Ada. Iya, kayak kemarin ada orang minjem golok. Tat, boleh minjem goloknya? Boleh. Tinggal pilih tuh, mau yang belum baca bismillah udah putus, apa yang baru bismillah putus, atau baru nempel sudah putus. Lah itu, waduh, nggak jadi. Jadi macam-macam goloknya macam-macam. Ya, sekarang cara milih bahan tadi. Jadi bahan tadi kalau memang antum mau milih yang kayak tadi disebutkan. Yang kedua, cara menentukan asahan yang baik, atau kalau antum mau membuat asahan yang bagus,
Cara mendeteksi golok, pertama mendeteksi golok ya. Golok yang buat beleh ini nggak tebel, ingat nggak tebal. Golok yang buat nyembelih itu tidak tebal, tidak terlalu tebal, tipis, ya tipis. Dan ini antara atas ini dengan sini, ini lurus, betul, lurus. Jadi bukan set, mana nggak tak bawa contohnya. Jadi ada golok yang ini nggak ada. Ada golok yang pas mau ke yang tajam terjun gini, set. Lah ini golok tidak bagus. Jadi cara memilih, kalau abdu, wah bagus ini buat beleh ini, untuk melihat, oh ininya terjun begini, bukan, itu bukan golok beleh, itu buat bambu. Jadi buat bambu. Nah, hati-hati. Jadi ini golok yang benar-benar golok tuh ya ini. Jadi ini betul-betul lurus. Dan cara ngecek tadi diginiin tuh udah paham. Jadi gini, nggak usah pakai macam-macam gini. Ini kalau yang udah biasa beda. Nah ini tajam enggaknya beda. Jadi begini aja ini. Dan nanti setelah buat menyembelih yang pertama, kedua, antum gini. Loh, kalau yang jelek ini udah hilang. Ini ketajamannya udah hilang. Kalau yang bagus diginiin masih terasa. Ini hampir sama semua. Karena baru diasah. Ngasah yang bagus itu paling bagus nih ya. Paling bagus itu pakai apa jenenge? Amplas yang muter gini. Apa gue? Jenenge apa? Jadi kayak gerinda gitu. Pakai itu kan masih belum finish, dia masih agak kasar. Lah ngalusinya pakai gerinda tapi bukan gerinda yang kasar, gerinda yang halus, super halus. Itu untuk finishingnya. Jadi memang harus begitu untuk ngasah golok buat nyembelih itu. Kalaulah itu tidak punya dan tidak ada, pakai besi itu untuk jadi baja anak nggak bawa, anak lupa mau bawa. Jadi ada baja yang kayak gini. Jadi buat ngasah yang kayak gini. Jadi ini baja ini kalau yang bagus memang mahal. Ini untuk sementara ketika untuk sementara ini aja, atau apa istilahnya insidental. Kalau pas lagi kepengen segera tajam. Tapi nanti kalau kepengen hasilnya bagus, bisa pakai batu asahan, bukan gerinda. Batu asahan. Batu yang gede itu. Apa jenenge? Oh hijau. Itu bahaya, itu gerinda namanya. Itu namanya batu asahan yang gerinda. Kalau batu asahan yang halus banget itu kan ada tuh. Yang mbah-mbah zaman dulu loh. Memang asahnya lama, tapi itu hasilnya bagus. Maksudnya nggak habis ininya. Tajamnya lama nggak habis karena dia betul-betul tipis. Jadi kalau ngasah golok itu harus sabar. Makanya pakai batu asahan kan lama, tapi hasilnya bagus karena tipis. Kalau pakai gerinda yang asahan itu kan kasar. Oh ya cepet, ini jangan. Itu mah buat golok tebas. Lah ini kan batu, tapi nggak tahu ini batu apa cetakan walau. Kalau iya apa semen apa gini nggak tahu. Kalau yang dulu itu kan betul-betul batu gitu kan. Ini walau alam. Tapi ini nanti dicoba dulu pakai yang golok-golok yang kasar dulu. Nanti kalau udah halus baru buat ini. Tapi yang sebaiknya itu memang pakai yang tadi, yang amplas, pakai gerinda gini, itu bagus nih ya. Antum kalau ada yang murah, ini sekarang yang murah. Ini kan murahan. Ini murahan nih. Ini murahan. Tetap aja tuh. Bagus loh padahal murahan.
Padahal murahan. Ini tergantung megangnya sih. Anak kan bukan orang promosi, jadi nggak tahu tuh. Kalau yang biasa promosi, dia paham. Jadi bukan karena ketajaman ini, wah ini bagus, ini tajam, bukan. Ini hanya promo aja. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Jadi mau golok yang murahan, mau yang ini, kalau di tahap awal bisa. Awal berdiasah semua bisa. Itu jangan tertipu dengan itu. Jadi golok beleh buat ini, wah ini bagus nih, wah ini bagus nih. Jangan. Itu semuanya sama. Karena masih tajam. Dan nanti kalau dia sudah buat beleh sapi, tekoi dapat berapa sapi buat nyembelih? Wah, ini 30 sapi. Alhamdulillah belum apa-apa nih, masih bagus. Itu baru. Kalau baru 1 sapi terus antum pegang gini, ya udah enggak ini. Udah. Itu berarti udah enggak bagus. Atau sudah buat beli sapi baru 1, antum giniin aja. Masih bagus enggak? Gitu, masih bagus enggak? Itu kayak ini kan celeng ya iya wong ane banyune enggak kena. Maupun yang jelek kayak gini nih tetap kena. Makanya jangan ketipu. Ini banyak orang yang ketipu nih. Banyak orang yang ketipu. Ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan. Ini punya Ustaz Ali nih. Ya Ustaz Ali bagus nih. Oh, berapa? 2,5 juta. Kan biasanya orang yang beli juga ada yang di atas ini, ada yang di bawah. Pertanyaan bagus. Ana lupa itu. Jadi menyembelih itu ukurannya kurang lebih, ini bukan ketentuan syar'i. Kurang lebihnya 4 dari sini, pangkal sini, leher, pangkal ini ya. Jadi 4 sini. Kurang lebihnya segitu. Jadi lebih baik agak dekat. Jangan terlalu jauh ke sini. Karena jauh ke sini nanti di sini apalagi kalau sapi kan panjang. Eman kuwi dagingnya enak sing dapat kepalanya. Tapi biasanya yang nyembelih itu dapatnya kepala. Kalau punya kepala sing nyembelih dipentok neng kene. Kan iya. Banyakan gitu tukang menyembelih. Kalau yang menyembelih dapat kepala, dipentok neng kene. Wah, jadi lumayan. Ini dari sini nih 2 baskom loh. Iya, sebaskom gede. Makanya itu banyak. Jadi antum kalau nyembelih dekat. Kira-kira segini lah. Lah, posisi. Sekarang posisi. Yang penting posisi. Antum posisi nggak paham, gagal. Posisi nggak walaupun goloknya tajam, kalau posisinya nggak sesuai, gagal. Udah repot antum nanti. Sekarang posisi, aduh ini nggak ada. Ngambok apa ya? Sing koyo leher. Jadi posisinya ini angel gitu. Nggak ada simulasi. Enak gue ke boneka ya apa enggak ini ya. Jadi ibaratnya gimana? Ini gini lah, ini leher sapi gitu. Iya. Ini leher sapi ya. Ini gini. Jadi ketika antum sudah ngeroboh, ini udah roboh nih. Udah roboh. Usahakan ini agak begini. Jangan begini. Ini agak repot. Iya, ini leher sapi nih. Jadi ini agak terentang begini. Nanti mudah. Untuk tenaga antum nggak terlalu boros. Jadi intinya ketika menyembelih ini agak melumah. Terus yang kedua, ini kan biasanya enek sungune. Ya toh? Sungune iki ditancepin ke tanah. Gilek, kuat dia nggak gerak. Tancapkan tanah, gilek, tancapkan tanah. Terus di sini ada apa pohon, apa patok yang kuat, diikat yang kuat. Ini biar safety, diikatkan yang kuat. Terus ini roda melumah ngene. Kayak gini posisinya berapa derajat nih segini? Kurang lebih segini. Roda melumah ngene enggak apa-apa. Ini justru akan mudah bagi orang yang menyembelihnya. Antum mau menyembelih begini, ini lebih mudah. Kuat tenaganya. Kalau begini nggak kuat. Tapi kalau begini kan kuat, nekan ke bawah kok. Nekan ke bawah. Kalaupun begini juga enak.
Ini begini juga enak. Begini nih terserah mau dari sini ke sini baru ke sini, atau mau dari sini dulu langsung begini, monggo aja. Yang penting ininya agak miring begini, 90 derajat lah. Jadi nanti posisinya seperti itu. Kalau terlalu begini agak susah. Maksudnya nanti kurang cepat. Kalau yang begini ini enak super enak. Terus ini betul-betul narik. Si leher ininya nggak kendor, kenceng. Jadi ini digerak ke sini, ini jadi sudah betul-betul narik. Jadi ini nanti makanya patoknya jangan di sebelah sini tapi agak ke belakang sini. Gitu. Jadi ini narik. Jadi rodok ngene, udah pas. Kalau kondisi sudah tertarik begini kan kena pisau langsung ces. Gitu, langsung ces. Walaupun punya Ustadz Ali ini mana tadi? Di Ustadz Santum. Oh ini. Bukan ketok HP. Ini insya Allah bisa nih buat sapi tahap awal. Ya, tahap awal. Yang kedua jangan. Kalau yang kedua cari lagi yang baru lagi. Maksudnya beda pisau lagi. Jadi nanti ini untuk pertama motong mudah-mudahan bisa. Kan nanti ada sapi yang muda, ada sapi yang tua. Kalau untuk pelatihan yang muda. Jadi ini nggak alot. Goloknya juga masih belum meyakinkan, berarti yang muda aja. Kalau yang sudah meyakinkan nggak apa-apa gitu kan. Jadi pakai yang tua, yang sepuh, yang bagus, kayak Mbah Kung, sekapopo. Nah, insya Allah masuk gitu kan. Jadi intinya posisi menyembelih itu menjadi faktor utama. Jangan sampai antum posisinya nanti salah. Kalau posisinya antum sudah salah, nanti repot. Udah menyembelihnya goloknya kurang tajam, terus posisinya antum lehernya kendor. Karena gelak-gelak enggak ini. Oh udah lama, enggak ini, enggak. Udah gitu yang nyembelih enggak pengalaman lagi. Kalau udah pengalaman sih enggak usah diajarin. Kalau pengalaman, iya nyiksa ngene-ngene. Mana enggak kena-kena. Dan ini sering terjadi buat para pemula. Sering banget terjadi. Nah ini maka harus hati-hati, jangan sampai nanti terjadi demikian. Jadi golok memang harus super tajam, dalam arti kualitas juga mendukung. Jadi jangan sampai goloknya kualitasnya kurang bagus, ngasahnya kurang bagus. Makanya nanti tahun-tahun ke depan kalau ada golok yang betul-betul bagus, minta diasin, insya Allah anak saya bantu mengantarkan ke sana. Atau antum dikumpulin di sini, yo ke tempat anak nanti kita antar bareng-bareng. Kalau bisa jauh-jauh, jangan deket-deket kayak gini. Ini mereka kasihan. Ini aja dia banyak pesanan. Kalau bukan anak kayaknya nggak tahu. Ini masih di sana yang minta diasah juga banyak, numpuk. Kalau posisi udah kayak gini, udah numpuk tugasnya dia, kasihan. Jadi jauh-jauh hari. Jadi nanti banyak habis selesai ini, kira-kira sebulan 2 bulan selesai Idul Adha langsung bawa ke sana. Itu khusus pisau-pisau yang siap untuk beleh. Kalau yang biasa-biasa ya buat biasa nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya ketika nanti merobohkan, ini betul-betul harus disatukan misinya. Misinya maksudnya jangan sampai yang ini narik maunya begini, yang ini maunya begini. Nanti ini yang sering bermasalah. Ya, jadi harus disatukan. Satukan niatnya mau seperti apa, mau bagaimana. Gitu. Ini biasanya di sini pakai yang sistem apa? Tarik kan, yang dilipatkan ke ini. Nah, ya itu harus betul-betul mau dirobohkan kemana, harus yang dikendorin yang mana kan gitu. Jadi biar di pas satu visi. Jadi betul-betul antum pahamkan betul, jangan sampai nanti pada saat begini, tarik kamu mundurin, wah, udah repot. Itu repot biasanya. Jadi harus sebelum terlaksana, nanti kamu agak ngendurin gini ya. Nanti saya yang sebelah sini yang kencang ya. Sebelum terjadi. Jadi jangan udah gini, wah kendurin. Wah wes, gak rampung. Akhirnya repot nih. Ini sering terjadi permasalahan di sini. Kemudian setelah brek roboh harus diapakan? Ini harus di satu visi juga. Harus sama-sama paham. Langsung tek, nanti kamu begini ya, nanti kamu tugasnya ini ya, tugasnya ini. Itu enak. Jangan
semuanya teriak, ambilin itu, ya pakai itu. Semuanya teriak. Nah, ini ngerasanya sop pembu. Makanya teriak semua. Nah, ini sering terjadi seperti itu. Makanya ini harus dipahamkan dulu biar antum sebelum melaksanakan tugas sudah tahu betul tugas masing-masing. Sehingga nggak pakai lama. Langsung tarik set beres. Jadi sudah disepakati sebelumnya. Syukur-syukur malamnya itu sudah dibikin, nggak apa-apa. Malamnya antum sudah simulasi. Nah, ini mau simulasi pakai apa enggak ini? Jadi antum simulasi malamnya itu. Oh begini, oh ya besok begini. Nggak apa-apa, simulasi dulu. Ya, kalau simulasi dulu itu kan antum bisa paham. Oh ya kalau tarikannya begini, robohnya ke kanan. Kalau begini robohnya ke kiri. Robohnya ke kanan atau kiri seharusnya? Nah, tadi kan udah robohnya ke kiri karena lambung kiri. Ingat, lambung kiri. Jadi terus nanti di patoknya ini patok. Jadi patoknya agak ke belakang, jangan lurus. Ini maju, berarti ini agak ke belakang. Jadi nanti ini lehernya tarik ke belakang. Jadi lehernya tarik ke belakang. Jadi biar betul-betul nanti ketika begini sungune tanduknya ditancepin ke tanah. Tancap ke tanah. Jadi biar betul-betul di situ kuat kenceng. Jadi nanti yang tanduk yang satunya pegangin berapa, 2 orang atau berapa, yang penting di kepalanya kuat. Terus kakinya posisinya seperti apa, mau diikat bagaimana, mau bagaimana, ini jangan sampai nanti, ini sering terjadi juga, baru mulai motong udah gitu goloknya nggak tajam, ini sapinya kan gerak, akhirnya lepas. Ini sering pakai banget, lihat di YouTube, banyak banget itu. Baru set goloknya enggak ini kan wah kesakitan gitu kan, lepas ditinggal lungo kabeh, bubar kabeh. Iya. Padahal enggak boleh dilepas dulu sebelum betul-betul putus. Makanya ingat, 2 urat leher ini. Memang benar ketika kerongkongan ini terputus sudah halal, tapi nyiksa. Halal tapi nyiksa karena lama matinya. Yang mematikan adalah urat leher, bukan kerongkongan. Ini matinya lama, kenapa? Karena nunggu habis darah. Karena darahnya habis baru mati. Itu kan nyiksa. Kalau 2 urat leher ini, uratnya ini yang membuat mati dia. Insya Allah nggak lama. Kalau ini putus, bener-bener putus, itu nggak lama. Set putus, udah dia kejang-kejang, bentar lalu mati. Nggak pakai lama. Apalagi kambing. Kambing itu gampang, set. Jadi jarang. Makanya kadang-kadang suka heran orang nyembelih, sampai ngamuk-ngamuk, ini berarti kan kesakitan. Kalau tajam nggak kesakitan. Dan ini sering terjadi di orang-orang yang belum begitu memahami cara menyembelih yang baik, yang syar'i. Makanya kita kalau secara keilmuannya minimal kita tahu betul-betul bagaimana caranya secara teori, nah, nanti prakteknya kita akan terarah gitu. Kalau teorinya kita udah tahu, kita udah paham, nanti akan terarah, ya. Jadi seperti itu. Yang penting kita sudah punya keilmuan itu. Oke, hari ini tanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kalau motong begini boleh? Enggak. Boleh, pokoknya monggo. Yang nyaman dulu ya. Ya pokoknya senyaman mungkin antum. Memang ini ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau begini caranya itu tenaga kurang. Kalau begini. Jadi begini ini agak kurang tenaganya. Tapi kalau begini kuat nih. Ini kuat, kuat. Jadi dari bawah set. Ulangin lagi set, beres. Itu tenaganya kuat. Jadi walaupun ini yang enggak terlalu tajam umpamanya, itu masih dapat. Kalau kami itu saya pernah dulu gitu ya di Tasdam. Itu kalau motongnya kurang bagus itu kena kambing itu karena rasanya beda ya, gitu. Enggak. Jadi memang itu banyak kontroversi. Ada katanya dari pendapat menyembelih walau alam ya. Karena anak sendiri belum pernah ada yang komplain. Karena anak sering sekali dipanggil orang akikah. Alhamdulillah penyembelihan yang anak sembelih belum pernah ada yang komplain bau.
Alhamdulillah. Jadi walau alam, kan ada yang ngomong, oh ini lihat nafas, harus nafasnya keluar dulu, harus jangan sampai keluar nafasnya, jadi ikutin itu, lama amat gitu kan. Enggak ada, aturan itu enggak ada. Jadi ada yang pakai aturan seperti itu. Walau alam, mana yang jelas selama ini sudah puluhan tahun menyembelih, belum pernah ada orang yang komplain, oh ini kambingnya kok bau tak? Enggak ada. Pas Idul Kurban pun sekian banyak. Waktu itu 60 kambing di Ibnu Hajar. 60 kambing berapa sapi woy? Itu subhanallah. Alhamdulillah enggak ada yang komplain bau. Dan anak juga sering orang akekah sering enggak ada orang. Alhamdulillah enak. Jadi intinya kuncinya golok tajam itu aja. Kalau golok tajam insya Allah selancar semuanya, nggak ada masalah. Ada lagi? Ya. Habis nyembelih, goloknya selesai nyembelih pasti kena darah ataupun minyak ya, kecil. Bersihnya gimana? Kalau langsung pakai air atau gimana? Ya langsung dibersihkan aja. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kena air nggak ada masalah. Kalau yang mau yang bagus itu dipakein es. Dipakein es dia akan membeku. Dipakein es ya akan membeku. Jadi gampang nanti dikeroknya. Gampang dikeroknya. Kalau membeku gampang dikeroknya. Jadi tinggal dikerok. Nanti untuk penyimpanan ini harus pakai minyak, ya minyak zaitun. Kalau anak pakai minyak zaitun. Minyak zaitun untuk menghindari berkarat. Kalau yang berkarat, kalau ini berkarat karena ini dari campuran, logamnya logam campuran. Dan ini memang sistem perawatannya seperti itu. Kalau yang ini tadi, ini kan stainless. Kalau stainless itu kan ya enggak, insya Allah nggak akan berkarat. Walaupun dia stainlessnya bukan stainless murni, campuran juga. Karena kalau nggak dicampur kan lemes, terlalu lemes. Ini sudah sejak tahun 2010. Tahun 2010. Kalau ini baru tahun ya sekitar 7 tahunan, 6 tahun 7 tahun. Ini berapa tahun tadi? Baru setahun. Baru pakai sekali. Buat motong ayam, motong apa? Oh kambing. Udah buat motong kambing. Ada yang tanya lagi? Monggo. Ini kan dulu kan pernah beli. Kan sudah ada tempatnya. Coba nanti dilihat dulu ada kekurangannya, agar nanti dia biar benar. Ya siap. Oke siap. Gimana kalau gitu kita ke sana? Ya, siap. Oke yuk. Apa yang disampaikan manfaatnya, dan kalau ada kekurangan dan kekeliruan serta yang tidak sesuai dan pas di hati mohon dimaafkan, dan bukan minta maaf kalau itu benar itu dari Allah SWT, dan kalau salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.